warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Effendi, peserta latsai CPNS Puslapbang KDOD Samarinda dari Universitas Bumi Tarakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview materi latsai hari kedua, yaitu wawasan kebangsaan, di mana yang bertindak sebagai fasilitatornya adalah Bapak Muhammad Abdirrahman SOS MSI. Oke, wawasan kebangsaan berasal dari dua kata, wawasan. Wawasan adalah konsepsi cara pandang terhadap sesuatu, sedangkan kebangsaan berasal dari bangsa, yaitu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Dan yang paling utama adalah berpemerintahan sendiri. Jadi, kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai suatu bangsa atau jati diri, atau yang membedakan antara bangsa satu dengan yang lainnya. Atau bisa dikatakan lain adalah kesadaran diri sebagai warga negara suatu negara. Nah, jadi dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, dengan pemahaman yang mumpuni terkait dengan wawasan kebangsaan, itu akan menciptakan nasionalisme atau cinta tanah air, di mana kita ketahui bahwasannya kalau kita sudah cinta terhadap sesuatu, kita akan melakukan apapun untuk menjaganya tetap utuh. Seperti negara kita, menjaga negara kita tetap utuh dari ancaman kelompok atau golongan atau ancaman dari luar yang akan memecah belah keutuhan negara kita. Nah, sebenarnya wawasan kebangsaan ini telah dipelajari dari semua jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi atau universitas. Nah, kenapa masyarakat umum saja mereka masih mempelajari, wajib mempelajarinya di sekolah-sekolah, apalagi sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara. Kenapa? Karena ASN ini adalah pemanjangan tangan daripada pemerintah, di mana pemerintah memiliki visi dan misi untuk memajukan negaranya dan kesejahteraan rakyatnya. Kalau pemerintah sudah memiliki visi dan misi ini tidak dijalankan dengan baik oleh ASN yang kurang memahami terkait wawasan kebangsaan, secara otomatis masyarakat, di mana masyarakat adalah tujuan dari pemerintah itu sendiri dan tujuan profesi kita adalah melayani mereka, akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ASN itu sendiri maupun pemerintah. Karena kenapa tadi? ASN adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah. Cerminan daripada ASN adalah cerminan pemerintah. Ketika kita tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, berarti kita gagal sebagai ASN atau pelayan masyarakat. Nah, ASN itu mempunyai beberapa profesi. Ada yang di bidang kesehatan, hukum, pertahanan, ataupun pendidikan. Saya di dunia pendidikan, berarti kita akan mengamalkan amanat daripada makna wawasan kebangsaan ini ke dalam dunia pendidikan sebagai wujud cinta kita atau pengabdian kita terhadap negara dengan menjalankan pendidikan yang baik. Nah, kalau misalkan di dalam dunia pendidikan, ya, seorang pendidik itu biasanya akan berjibaku dengan 30 sampai 40 menit dalam satu waktu, di mana 30 sampai 40 menit ini, ya, memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat tangkap, ada yang sedang, ada yang lambat sama sekali. Nah, disinilah letak sikap nasionalisme kita atau cinta tanah air kita. Setelah kita memahami wawasan kebangsaan tadi, kita wujudkan dengan cara apa? Melayani semua profesi anak atau tingkat kemampuan mereka yang berbeda-beda.
Dengan cara apa? Dengan cara mencari solusi atau strategi supaya materi yang kita sampaikan terhadap anak-anak itu dapat disampaikan dengan baik di semua profesiensi. Sebagaimana yang dimaklumatkan di dalam Undang-Undang Pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak atas pendidikan. Jadi kita tidak bisa memandang bulu, ya, ras atau suku ataupun profesiensi anak. Enakan saya mengajar anak yang pintar, cepat, mudah ketimbang yang tidak bisa. Berarti tidak ada kesadaran diri kita, tidak ada sikap cinta tanah air kita, tidak ada rasa memiliki kita terhadap anak. Padahal sikap cinta tanah air kita atau sikap cinta nasionalisme kita ini terwujud ketika kita mampu membuat anak yang dari yang kurang menjadi lebih baik. Apalagi ketika anak itu merasa, ya, dia dihargai, dia pendidiknya atau gurunya itu bersikap adil terhadap mereka, dan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik dari gurunya. Nah, berarti itu kita sudah mengamalkan apa kandungan atau isi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi, dengan memiliki wawasan kebangsaan, insya Allah kita akan bermain dengan hati. Ketika kita melakukan sesuatu atau tanggung jawab kita yang tidak sesuai, akan nyangkut di sini. Begitu juga di dunia pendidikan. Ketika kita mendapati anak-anak kita itu kurang mampu memahami, padahal kita sudah berikan, berarti kita masih ada ganjelan di sini. Karena itu tidak tuntas. Seperti kita punya hutang yang biasa dihantui. Nah, itulah sikap nasionalisme kita di bidang pendidikan kemajuan. Jadi sebagai tenaga pendidik kita mempunyai kewajiban untuk membantu semua anak. Karena ingat, pendidikan adalah fondasi dari sebuah negara. Ketika fondasi sebuah negara itu lemah atau tidak kuat, bagaimana negara yang seperti kita ini sekarang sedang berkembang akan maju? Negara-negara maju saja mereka mati-matian meningkatkan pendidikan. Bagaimana dengan kita? Pemerintah bisa mengeluarkan maklumat atau visi-misinya untuk memajukan, tapi yang poin utamanya itu adalah profesi kita, pelakunya, bagaimana kita melakukan. Walaupun pemerintah kan sudah memfasilitasi apapun untuk mendukung, tapi kalau kita tidak menjalankan sesuai dengan tanggung jawab dan profesi kita atau dengan hati kita, sesuatu yang sedikit pun, kalau kita tidak mengerjakan sesuatu tidak dengan hati atau rasa cinta kita, sesuatu yang sederhana itu akan menjadi beban. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hati atau cinta, itu segala sesuatu masalah apapun akan kita hadapi. Karena kenapa? Apalagi kita sebagai dosen itu adalah akademisi. Berarti kita mencari dan menganalisa bagaimana jalan terbaik untuk mencapai anak-anak semua ini. Mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama. Karena mereka jujur, mereka punya hak. Jadi, apa yang saya dapatkan dari materi ini adalah memantapkan hati saya dan profesi saya untuk dijalankan, untuk membantu negara saya berkembang lebih baik dengan mempersiapkan generasi muda yang lebih baik lagi. Walaupun saya tinggal di daerah perbatasan, bukan permasalahan bagi saya, karena itu wujud sikap nasionalisme saya atau sikap cinta saya terhadap bangsa ini dengan cara memajukan anak-anak penerus generasi bangsa ini untuk berpendidikan, mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.